Kalau kita memang nggak mau direpotin, ya jangan punya anak. Kita harus kayak friend sama anak supaya mereka feel safe untuk cerita everything. Duit banyak, tapi anak-anak hancur. Apa artinya? We are so grateful. Tuhan itu lead kita untuk bawa anak-anak ke Morning Star, di mana semua, even the teacher itu benar-benar ada takut akan Tuhan. Justru Helen, saya di lockdown di Perth ini, it's a grace. Kita belajar untuk hand in hand, and we pray because the kids will see it. And when miracle happen, the kids will also see it. This is the best time that God give for our family to be united. Halo. Halo, iya Helen. Siang Tante, apa kabar? Baik. Sehat-sehat? Ini sama Om Yopi ya? Iya, ada Om ya di situ ya? Ada. Oh iya, gimana di Australia? Sehat-sehat semua Tante? Semua sehat, puji Tuhan. Aman ya di sana ya? Terakhir Helen ngomong-ngomong sama Jenis, katanya malah sudah offline ya? Udah dari bulan Juli offline. Oh, Di sini lebih ketat banget. Halo. halo Om, thank you ya. Jadi basically sih nanti Oke. cuman aku ada beberapa pertanyaan, terus ya mungkin dari Tante, dari Om bisa cerita kayak kesaksiannya, terus pengalamannya dengan anak-anak gitu ya. Kalau sekarang kan yang kita bisa lihat tuh ya pelayanannya mereka sekarang yang benar-benar on fire, yang wah luar biasa gitu kan. Banyak sih memang parents juga yang di kita juga dan yang di luar yang kita tahu tuh struggle lah dengan masa pandemi ini. Karena nggak biasa ya anak-anak 24 jam di rumah terus. Apalagi yang SD masih butuh bantuan orang tua. Jadi ada yang ngerasa, aduh gimana sih didik anak kok susah banget. Ya banyak yang ngerasa capek mungkin ya. Terus kayak mau give up lah, kayak aduh wes lah apa nggak usah sekolah aja. Malah orang tua harus ikut bantuin anaknya, tambah ngerepoti gitu. Sedangkan kan kita bolak-balik ngomong, loh ya gimana-gimana kan tanggung jawab utama itu ya memang actually di orang tua. Kalau orang tuanya udah nggak mau bantuin ya nggak bisa. Kita kan dari jarak jauh dan juga ngelihat kayak anak-anak Om Tante ini kan umurnya harusnya remaja. Banyak kan orang tua usia remaja itu usia most challenging. Anak-anak yang entah rebel atau ya lagi cari jati diri lah ya. Jadi mungkin masih nyoba-nyoba hal-hal yang baru, terus juga tengkar dengan orang tua karena punya pemikiran-pemikiran yang mungkin nggak sama, mulai dewasa seperti itu. Jadi yang kita lihat kan, wah kok bisa gitu loh. Ya kesaksiannya mungkin yang kita mau dengar juga, gimana anak-anak tuh bisa punya hubungan dengan Tuhan, bukan berarti mereka nggak sekolah ya, tetap kan sekolah dan lain-lain, tapi mereka tuh punya apa sih prinsip yang utama tuh nggak hilang kayak gitu-gitu. Apalagi umur-umur segitu, mungkin cerita kayak gimana anak-anak itu bisa tumbuh di komunitas yang seperti apa supaya nanti ke depannya itu ada perbedaan pendapat, kadang-kadang ya kita berantemnya itu ya seperti parent sama anak-anak lah, tahu kan maksudnya bukan berantem kayak gimana gitu ya. Saya ngomong gini, kenapa kadang-kadang papa ini cerewet kayak mama? Karena saya ngomong sama dia, kalau papa yang lain itu biasanya gini, berangkat kerja jam 8, pulang kerja jam 5 sore atau jam 7 atau kadang jam 8, capek. Ketemu say hello, mungkin waktu anaknya kalian masih kecil, cium pipi kanan, pipi kiri, udah gitu nggak lama kalian tidur. Sedangkan papa ini kan enggak, papa ini kan istilahnya udah nggak kerja lama ya. Dari dulu kerja saya awal itu kan kontraktor. Itu pun saya kerja sendiri, nggak ikut orang. Jadi waktu saya itu fleksibel, jadi menemani anak-anak, menemani istri itu hampir bisa dibilang setiap waktu gitu. Nah, karena setiap waktu kan ketemunya ya sangat intens, jadi mereka nakalnya kita bisa lihat, bandelnya kita bisa lihat. Kadang yang kita pikir bandel sebenarnya itu bukan bandel kan, aktif anak-anak itu waktu masih kecil aktif lari-lari gitu kan. Nah, kenapa saya bilang natural? Karena waktu parent itu dalam kondisi yang general, yang pada umumnya yang saya maksudkan tadi kerja jam 8, pulangnya jam 5 atau jam 8 malam gitu kan, itu kan ketemunya cuma sebentar. Sedangkan kita kan interaksi terus-menerus. Jadi istilahnya gesekan antara hubungan anak sama orang tua itu intens. Nah, itu kita biasakan dari sudah sejak lama. Ketika itu terjadi, mereka mulai gede, mulai istilahnya mereka punya pemikiran sendiri yang kadang nggak sesuai sama kita. Itu juga ketemunya yaitu tadi antara jam 8
sampai all day. Sedangkan orang-orang yang general, yang pada umumnya ketemu cuma beberapa jam. Jadi interaksinya itu nggak sebanyak kondisi yang seperti saya sama Ruth ini. Jadi lebih gampang Jadi, manis-manisnya. iya, Pertempurannya sudah lebih lama dari Iya. dulu. Benar, Tidak, nggak kagetnya interaksinya itu sekarang sudah ya. kalau orang lain mungkin sehari itu mungkin interaksinya 1-2 jam. Tapi kita kan enggak dari dulu. Jadi ada sedikit misalnya ada sedikit perubahan di dalam sikapnya anak-anak, kita tahu kamu ada set apa, mereka cerita. Mereka tuh cerita detail dari teman-temannya, dari gurunya, kondisi di sekolahan seperti apa. Nah, kita sudah terbiasa dengan itu. Jadi ketika ada pandemik atau apa, ya memang kondisi biasanya juga seperti itu. Yang Selalu berbeda bareng cuma ya. iya, yang berbeda cuman dulu di Surabaya, sekarang di Australia. Tapi ya kondisinya tetap sama. Ketemuannya masih intens. Ketemuannya Banyak. intens. Iya. Dan setiap malam biasanya anak-anak itu tidurnya kan agak malam. Karena COVID ini biasanya mereka ini nggak mau tidur dulu. Satu ranjang itu kita bisa berempat. Itu membahas tentang pelayanan, tentang visi-visinya mereka, tentang jurusan-jurusan sekolah yang mau diambil, anything lah, itu banyak sekali yang kita ini. Jadi kita memang interaksinya menurut saya yaitu lebih banyak daripada papa mama yang normal gitu ya, maksudnya. Benar, Ya, benar. kita mungkin, Abnormal. iya kita ini mungkin abnormal. Nggak normal ya. Ya Jadi waktunya lebih banyak. Intinya sejak anak-anak itu lahir, Helen, kita berdua itu komit. Karena saya dari background yang berantakan. Terus suami saya juga dari background anak angkat. Kami berdua itu komit sejak punya anak. Kami itu ndak kepengen kasih itu ke pembantu atau ke suster. Dan kami sudah punya satu tekad, keputusan bersama. Kalaupun suster kita pakai, itu sifatnya hanya membantu, misalnya cuci, yang kita tidak perlu fokus ke sana. Jadi kita lebih fokus ke interaksi sama anak. Sehingga apapun yang terjadi, itu semua konsekuensinya prioritasnya anak, Helen. Jadi termasuk ketika Tuhan mulai memakai dan memanggil saya untuk pelayanan, dan di luar dugaan jadwal-jadwal tambah banyak. Suami saya dulu kerja, dan karena jadwal tambah banyak, akhirnya kita berdua kan sering keluar. Pak Yopi, Om Yopi ini bilang, nggak bisa kayak gini terus, nggak boleh mengorbankan anak-anak. Kita butuh duit, tapi anak adalah investasi. Kalaupun duit itu kita katakan duit banyak, tapi anak-anak hancur. Apa artinya? Jadi ini seperti bumerang sendiri. Jadi satu sisi kita butuh duit. Tapi kalau duit banyak, anak berantakan, hidup kita juga kayak neraka. Karena menghidupin anak tanpa uang juga nggak bisa. Jadi ini sudah dari sejak mereka kecil. Akhirnya suami saya ini berbesar hati banget, Helen. Nah, dia bilang, gini aja, salah satu dari kita harus ngalah. Mungkin kamu yang nggak kerja, maksudnya kamu nggak pelayanan cuma diambil sebisanya. Atau aku yang mengalah, menjadi bapak rumah tangga yang lebih banyak spend time sama anak. Jadi itu sacrifice, Helen. Wow. Tapi kita nggak bisa bilang itu juga sepenuhnya sacrifice. Kalau kita memberikan itu karena cinta sama anak-anak, it's actually worth it. Ya, karena anak itu masih long term. Jadi kita memikirkan anak-anak itu investasi jangka panjang. Jadi itu yang harus diprioritaskan. Nah, makanya akhirnya suami saya berbesar hati untuk mengambil keputusan bahwa dia yang akan resign dari job. Dan saya meneruskan pelayanan. Kenapa? Karena dia bilang begini, karena saya melihat bahwa Tuhan memang benar-benar mau panggil kamu untuk melayani. Dan saya melihat pelayanan kamu ini bukan ecek-ecek, bukan kecil-kecil, tapi aku melihat bahwa ini pelayanan kamu akan tambah gila-gilaan. So, salah satu dari kita harus ngalah to stay with the kids. Seperti itu, Helen. Jadi, kami berdua sacrifice. Nah, ketika lockdown terjadi, struggle-nya sebetulnya bukan soal anak-anak 24/7 at home. Karena waktu lockdown terjadi 24/7, saya terutama yang selama di Indonesia terlalu sering keluar pelayanan, saya justru merasakan begini,
this is the best time that God give for our family to be united. Jadi saya punya banyak waktu dengan anak-anak, doing things together, melakukan banyak hal bersama-sama. Itu justru saya merasakan bukan anak-anak ini tambah ngerepotin, ada di rumah tambah ngerepotin. Sebetulnya itu justru back to the responsibility lagi. Itu memang tanggung jawab orang tua. Kalau kita memang nggak mau direpotin, ya jangan punya anak. Benar. Kita tuh tanggung jawabnya sama Tuhan. Nah, berapa banyak jemaat itu ngomong begini sama saya, "Bu Ruth, tolong Bu Ruth, ini Bu Ruth bisa ndak ke rumah saya untuk melayani anak saya, untuk membantu anak saya gini 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 gini." Terus saya bilang gini, "Bu, saya ini waktunya udah ndak ada." Terus dia bilang, "Saya cuma bisa hari Sabtu, Bu, minta tolong hari Sabtu, Bu. Saya cuma satu-satunya waktu tuh sama anak-anak, itu hari Sabtu." Nah, ibu ini jawab, "Bu, tolonglah anak saya sangat memerlukan. Anak saya cuma bisa available-nya hari Sabtu. Ibu kan ibu melayani Tuhan, ibu serahkanlah anak-anak ibu ke Tuhan." Gitu loh. "Ibu tolong layani ini dulu jemaat." Lalu saya balikkan gini loh, "Bu, jangan dibalik. Tuhan itu kasih kita anak. Tuhan nyerahkan kita ke anak untuk kita yang membabysitter anak, menjadi neni buat anak. Jangan dibalik. Tuhan kasih kita anak, kita serahkan anak kita balik ke Tuhan supaya Tuhan jadi babysitternya. Loh gimana sih? Nah, berapa banyak dari orang tua selalu berkata, serahkan anak ke Tuhan. Tuhan yang menjagain. In some way ya, tapi dalam tanggung jawab seperti ini, kita yang harus responsibel untuk anak. Jadi bagi kami, ketika pandemik ini di-lock, justru saya tuh senengnya itu saya punya banyak waktu sama anak-anak. Jadi saya going through the struggle with them. Ketika mereka masuk ke Australia, kayak misalnya Janice, dia berapa kali itu juga struggle dengan friend di sekolah karena cara berpikir, bergaulnya beda banget, Helen. Jadi dia kaget ketika temu orang-orang gitu ya. Kita nggak bisa menyangkal mereka, sorry to say, mereka punya pikiran kadang-kadang liberal, Helen. Jadi bahan pembicaraannya tuh serem ya. Untuk ukuran anak umur teenager 17-18 gila banget. Yang mereka bicarain, sorry to say, bukan sekedar pacaran loh, Helen, tapi sampai jauh gitu loh. Sampai about sex gitu loh. Nah, bayangin Janice masuknya umur 15, very young, di kalangan 17-18. Terus dia dengan lingkungan yang pembicaraannya, sorry to say, sex before marriage, mereka support LGBT. Itu berat buat Janice. Jadi itu berat. Sudah umurnya paling muda, ditambah dengan beda culture dan perbedaan liberal kayak gitu. They need us. Mereka butuh parents to help them, to walk with them. Nah, saya bersyukurnya ketika anak-anak masuk ke Australia, itu Tuhan izinkan kita di lockdown. Jadi justru ketemu sama anak-anak 24/7 itu very important. Need our support gitu loh. Jadi sempat Janice tuh sampai struggle, nggak kepengen melanjutkan sekolah gitu loh. Nggak mau melanjutkan sekolah, bukan karena masa pandemik, tapi karena lingkungan. Dia kaget. Nah, saya pikir banyak anak-anak seneng online karena jadi lebih santai gitu kan. Papa mamanya yang pusing. Enggak, justru dia seneng online karena dia menghindarin teman-teman. Kami nguatin, kamu nggak boleh mengambil jalan escape, terus nggak mau berteman-bertemanan gitu loh. Karena dia selalu ngomong begini, Helen, enak dulu di Morningstar, Mami. Di Morningstar temennya semuanya kita tuh sevisi. Kita tuh mengasihi Tuhan. Malaikat semua. Ketemu di sekolah ini, Lucifer semua, Helen. Setan semua gitu kan. Nggak ada kan sekolah kayak Morningstar, malaikat semua. Saya bilang, this is the real world. Kamu dengan Morningstar itu very limited time. Finally, you have to face the real world. Dan the real world, kamu akan ketemu setan. Kamu ketemu serigala yang berbulu domba. Kamu akan ketemu itu. Dan dia ketemu, ada teman-teman yang dalam tanda kutip juga use dia. Di depan kelihatan manis, di belakang. This is the real world. This is your chance to learn. Di masa-masa seperti ini, Helen, teenager itu very, very difficult time. Justru mereka butuh kita, parents-nya. Nah, mereka nangisnya lari ke siapa, Helen? Kalau mereka
mau nangis ke orang tua nggak ketemu, mereka mau lari ke orang tua nggak ada buat mereka. Possibility-nya ada 2. Satu possibility-nya dia ikut teman-temannya. Jadi become liberal, to be accepted, to be fit in. Atau kemungkinan kedua dia betul-betul menarik diri. Dia nggak mau lagi. Nah, nggak mau sekolah, nggak mau apa. Nah, itu yang orang tua nggak tahu. Jadi kembali lagi Helen, jadi sebetulnya kehadiran anak itu 24/7 itu sebetulnya Tuhan itu baik gitu loh. Karena memberi kita waktu to protect them, karena to walk with them. Jadi ketika lockdown-nya dibuka, dia waktunya masuk lagi, she become stronger. Dia jadi lebih kuat, she knows what to do. Ya itu membuat dia akhirnya bisa survive, bahkan secara akademik dia bisa sampai excellent gitu. Dia bisa mendapatkan yang kita di Australia itu namanya Dux Award. Dux Award itu penghargaan yang diberikan untuk anak high school, dan itu penghargaan paling bergengsi karena tidak semua orang bisa. Dan itu Dux Award itu adalah the most excellent, the highest score among all. Wow. Paling muda, dia paling menonjol. Wah, makanya waktu dia terima award Dux Award itu semua teman-temannya tepuk tangan heboh gitu loh. Because itu sangat perlente gitu, sangat prestisius gitu loh. Jadi justru kalau orang tua merasa kok anak-anak di rumah struggle, malah pusing, harus ngebantu. Saya bilang itu justru anugerah Tuhan loh Helen. 24/7 itu I think it's a grace from God. Malah hadiah harusnya ya, bukan malah Harusnya Helen. bukan hukuman Helen, gitu ya. Iya, karena itu memberikan orang tua kesempatan do your job. Do your responsibility. Selama ini kamu tidak pernah. Justru di situ keluarga makin disatukan. Kapan lagi Helen? Justru ketika orang tua kerja dan sebagainya, kita tidak punya waktu loh. Tahu-tahu orang tua udah nemukan anaknya bermasalah. Justru Helen, saya di lockdown di Perth ini, it's a grace. Hadiah dari Tuhan. Iya, benar. Untuk kita satu keluarga bersama-sama. Itu kalau soal 24/7 sama anak-anak Helen. Iya. Luar biasa sih, karena banyak yang mungkin orang nggak tahu ya. Orang taunya kan, bayangkan saya di tengah-tengah sibuk jadwal pelayanan segitu banyak, saya tetap memutuskan hari tertentu itu saya harus spend time with them. Pergi bareng, makan bareng. Kalau ditanya capek Helen, kadang-kadang Helen bayangkan pulang pelayanan, kadang-kadang mereka kepengen jalan-jalan di tengah dari jadwal yang sudah ditetapkan. Aku juga ngebelain untuk jalan-jalan sama mereka. Kadang-kadang badan itu udah rada meriang Helen. But I still do it karena number 1 Tuhan, number 2 itu mereka harusnya our family. Nah itu Helen. Jadi kalau struggle soal kebersamaan sama anak-anak itu, that's the story. Dan itu yang mungkin banyak orang nggak tahu dan butuh tahu Tante, supaya ngelihatnya nggak cuman kayak mungkin anaknya pendeta didoain jadi gitu ya, makanya mereka ngelihat saya tak minta aja lah pendeta doain gitu. Cuman kan itu nggak instan, bukannya kita tidak mendoakan, tapi there are efforts. Tuhan kan juga bilang kan iman tanpa perbuatan juga mati. Kita harus invest waktu, dan itu yang Helen rasa bagus banget untuk papa dan mama di luar sana yang sekarang ini kan struggle. Burut Yulia pendeta sibuk gitu, itu orang banyak tahu schedule-nya hari ini di sini, hari ini di situ gitu, dan mungkin banyak orang nggak tahu sisi kehidupan anak-anak yang tapi tidak pernah ditinggalkan. Ada sacrifice dari Om Yopi yang sungguh luar biasa. Iya, Helen, kita nih bersyukur ya, karena saya tuh ngelihat keluarga-keluarga lain tuh ya, anak-anak itu masuk kamar sendiri-sendiri ya. Satunya main game terus satunya nggak tahu ngapain, pokoknya sendiri-sendiri. Nah, banyak orang bilang gini, oh karena memang anak perempuan lebih dekat sama orang tua daripada anak cowok. Kalau cowok memang gitu, sendiri-sendiri. Menurut saya enggak ya, karena saya juga punya temen, itu anaknya cowok. Tapi sama orang tua dia kayak friend. Nah, ini yang saya bilang, kenapa kita ini, jadi kalau ada perubahan cepat ketahuan Helen, karena misalnya gini, kalau misalnya nih anak-anak kok lama ya anak-anak di dalam sendirian gitu nggak ngapa-ngapain.
Saya atau papanya, "Ngapain?" Kita nimbrung, dia nonton film, kita ikut nonton. Jadi kadang-kadang anak-anak juga gitu ke kami, terus mereka ngumpul gitu. Jadi itu selalu akhirnya jadi habit, selalu gangguin satu sama lain, gitu loh ya. Selalu meramein satu sama lain. Sehingga benar Helen, ada apa-apa kita langsung cepet tahu. Anak-anak ngalamin problem apa, kita langsung tahu. Karena kita tiap hari selalu ya gimana Helen, kayak berempat kayak perangko. Iya. Jadi kita selalu cerita-cerita gitu loh. Saya bersyukurnya habit itu kita udah bangun. Sehingga saya tuh ngeliat anaknya orang itu, aduh Helen di kamar sendiri-sendiri. Terus Bu, ya apa ini ngentikno main game. Lah ya apa Helen, ditengking ya ndak bisa toh Helen. Berhenti main game dalam nama Yesus. Iya. Segampang itu, lek bisa gampang gitu lah ya enak toh Helen, nggak bisa. Iya. Nah, terus sing repot kan itu sudah hasil dari didikanmu bertahun-tahun. Nah, sekarang anakmu lebih seneng main game daripada sama kamu ya sorry to say ya, itu sing kamu tanemno. Karena kamu juga dulu sibuk dengan hal kamu sendiri dan anak kamu ya kamu biarkan sih. Kamu ngasih game dengan tujuan supaya nggak ngerepotin kamu kan. Ya, supaya nggak repot. Supaya kita nggak repot kasih game. Iya. Padahal itu nggak bagus kan Helen. Nah akhirnya kenapa anak itu nggak bisa communicate? Ya karena salah kita sendiri sebagai orang tua. Nah berapa banyak waktu yang kita perlukan untuk anak-anak? Sebanyak-banyaknya. Alkitab itu bilang gini, waktu kamu duduk, waktu kamu berdiri, waktu kamu jalan, selalu bicarakan dengan anak-anakmu. Berarti kan everyday Helen, nggak bisa oke gua kasih waktu hanya 2 hours sama anak-anak. Nggak bisa. Waktu kamu jalan, waktu kamu berbaring kan berarti belum tidur toh, masih leye-leye. Itu pun kamu discuss sama mereka. Dari dulu Helen, saya sama papanya ini, sama anak-anak, saya tuh nggak bisa nyimpen rahasia sama anak-anak. Jadi gini, ada masalah apapun, baik soal duit, soal pelayanan, difitnah orang, dimarahin orang, dimaki orang, selalu cerita sama mereka. Satu sisi saya melihat ketika mereka melihat bagaimana saya punya struggle, kita punya masalah, lalu mereka melihat pertolongan Tuhan. Satu sisi positifnya, mereka itu melihat Tuhan itu hidup. So they know how to deal with problem. Pray, bersih. Karena mereka lihat kita. Jadi ketika kita deal dengan problem, kita nangis. So they know that bahwa nangis itu is normal gitu loh. Bahwa pendeta nangis itu normal, bukan berarti pendeta itu tidak boleh nangis. They know everything about me. Jadi they imitate what we did. Jadi makanya aku bilang cara seperti yang Pak Beni juga pernah share, cara mengeducate anak itu they exactly will imitate us. Mereka bukan berarti nggak pernah marah kan Helen. One day mereka juga pernah berhadapan sama orang yang menjengkelkan. They know how to react. Mereka nggak akan membiarkan kepahitan itu sampai masuk. Nggak akan sampai membiarkan itu berlama-lama. Jadi itu yang very important. Mungkin itu Helen. Peranannya di parent ya Helen. Kita a lot of time, a lot of tears. Jadi communication, embrace them, take them together with you. Jadi jangan berdiri separately gitu loh. Jadi Orang tua sendiri nih tugas mama papa cari duit, lu tugas lu sekolah. No, kita together gitu loh. Always include them in everything.